Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada kesempatan yang lalu itu menceritakan tentang turunan-turunannya, si Nabi Muhammad itu turunannya atas siapa sampai dengan Nabi Ismail. Itu pada pembacaan prosa. Nanti kidungnya udah akan sholawatan ya kidung sama saja gitu. Kalau lagi ditinggal tetangga lagi malam kudus. Tadi di sini kan Asrul badru alaina, telah muncul sang bulan purnama. Nanti ngajinya itu ngaji balaghah, ada lagi ceritanya itu bagaimana Arab membuat suatu susunan kalimat. Ini kayak gunung bisa. Tadi di atas tadi saking hebatnya turunannya silsilah sampai ke atas Nabi Ismail itu dijaga benar dari turunan-turunan yang nyeleneh, yang tidak halal. Dibuktikan dengan satu syair yang di bawahnya tarukus sifaha. Sifaha itu mereka meninggalkan perselingkuhan. Kalau kita kan kalau nggak selingkuh nggak enak ya. Nggak jos katanya. Ceritanya kan gitu. Fala musibhum aruhu. Nggak sama sekali nggak ada cacatnya. Arun itu cacat. Celah sekali, baik itu fisik maupun non fisik. Kalau bahasa Jawanya itu kan apa itu? Turunan itu harus itu bebet bobot min Adama, dari Nabi Adam sampai dengan ila abihi wa ummihi. Ditanya begitu. Ya mungkin bagi orang yang percaya yang itu tapi kalau kelompok Yahudi yang ketika menceritakan, saya bayangkan bagaimana Siti Hajar, ibunya Ismail ketika dibawa sama Nabi Ibrahim, bukan orang Yahudi, paling berteriaknya begitu kan, gak enak, disekin gitu kan. Itu mati itu minum kecil ini. Paling gak kan pertanyaannya kan begitu. Saya kebayang itu kan, ketika Nabi Ibrahim bawa istrinya itu Siti Hajar, saking bencinya kan ketika itu. Mungkin itu loh, cuma nggak diceritakan, hanya diceritakan orang menyebutkan bahwa dia itu adalah seorang pelaku. Saking bencinya diberikan jelas-jelas. Tapi dalam Al-Quran mengatakan fatin tawalau, fakul. Kalau mereka itu nggak senang sapa kita, apa kita terus langsung ngamplem? Kan tidak, kata Quran Pakul hasbi Allah. Nggak ada orang mengatakan kalau dia itu menyenangkan, setelah kita langsung hajar. Itu yang saya jadi ingat, selalu ingat itu. Ya, Islam tidak mengajarkan begitu gitu. Ya biarkan saja gitu, pembantu mengangkat gitu. Bagaimana siap? Ngapain siap? Biarkan saja kita mengatur sendiri. Ribut sana sini, kita jamaah sendiri nggak pernah diurusin gitu kan. Selanjutnya kita walamma aradallahu ta'ala ibroza haqiqatul Muhammadiyah. Seorang Muhammadiyah di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kan nggak ada walamma aradallahu ta'ala ibroza haqiqatul An-Nabiyah Al-Qur'iyah gitu kan, nggak ada di sini. Malah dulu saya waktu sekolah di Al-Azhar, dia ngaji itu
Anda noob ya gitu kan. Ngomongnya itu nggak bisa noob. Nah ya. Padahal ketika saya di Belanda, NU banyak benar mas. NU barang baru itu tulisannya NU gitu, itu bilang. Kalau bilang NU banyak sama Saleh, kalau di Inggris Saleh banyak benar tuh. Saleh, lagi di Natal di Saleh banyak benar di London. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala pengen menjelaskan sifat terpujinya daripada Muhammadiyah, dan sifat Muhammadiyah di sini Al-Mahmudiyah yang terpuji, bukan Muhammadnya, bukan pengertian di sini Muhammadanisme, bukan, tapi yang Al-Mahmud yang terpuji. Pengen sekali itu Tuhan menjelaskan siapa gerangan wa idharohu jisman, menampakkan zuhur itu tampak, kalau ditambah alif ilhar itu menampakkan. Ada di sini yayasan namanya Al-Izhar, itu tak pakai za, pakai lo, saya nggak tahu itu. Repot transliterasi itu kan. Tapi ada, saya ketika lagi menangani buku itu tentang transliterasi ada kaidahnya sendiri. Wa itu tulisannya kecil, kalau wa itu wa huruf sambung, kalau wa-nya itu kalimat, maka hurufnya harus besar. Waladolin itu kecil wa-nya, walanya panjang, adalah transliterasi itu. Yang berlaku biasanya itu di buku-bukunya buku Malaysia. Di Indonesia itu ada cara berlaku transliterasi itu. Ya, saya katakan sapi jadinya sapi itu ruhan tadi secara fisik dan secara non fisik. Bisuratihi dengan gambarnya, artinya dengan nampak muncul siapa si gerangan. Walaupun ketika itu yang namanya pendeta Yahudi akan pada suatu hari akan muncul. Yang menceritakan itu kan orang Yahudi bahwa nanti akan ada nabi terakhir. Karena dia pegang taruhnya atau zaburnya yang ngasih bahwa diceritakan di situ, nggak tahu terus dihapus bagaimana ceritanya nggak tahu. Dia percaya di situ. Nakolahu ila makorihi, pindahkan oleh Allah kepada tempatnya. Bahasanya itu bahasa sastra ya. Mau langsung ngomong. Namanya bapaknya akan Abdullah, ya kan? Istrinya namanya Aminah kan? Artinya bersenggama, bersetubuh, Tuhan memindahkan antara A dengan B di dalam spermanya itu. Kalimatnya nakolahu ila makorihi min sotabi amin kesudiyah. Intinya di sini diceritakan tentang kawin apa sebenarnya. Wahassoha, kemudian menentukan kepada Aminah Zuriyah itu ibunya Rasul Al-Qarib Al-Mujib, Allah yang maha dekat dan maha yang menjabai, bi'antakuna, untuk dijadikan umat seorang ibu li Mustafa. Mustafa itu orang pilihan, Muhtar, biasanya orang yang dipilih oleh Tuhan. Sama saja kalian dipilih oleh mertua. Wa nudiya fis sama'i wal ardi. Mulai itu kalau bahasa perwayangan itu bumi gonjang ganjing langit kolak kayak lahir dari Gaza kan dibuka pantai nonton wayang lahir dari Batu Gaza mesti itu sempornya tuh wah ya kan itu kan wan dia di sana wal ardi. Yaitu kalau bahasa pewayangan itu bumi gonjang ganjing langit pelap-pelap tok 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 gitu kan. Orang tetas tampak palunin pandi. Kalau Gaza kan kalau kawat palung lulu gitu kan. Iya, badannya pegang, badannya kayak pemilesan. Ya, bihamdiha
indah dikarenakan mengandungnya. Begitu mengandung, lauhul mahfuz berguncang. Ceritanya kan begitu. Kalau di pewayangan rame lagi gitu kan diceritakan. Li'anwa kocap carito kocap kalau si Eko ngomong begitu. Li'anwani ada dia. Karena Allah, cahayanya Allah, kata-kata zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya di sini anwani ada dia. Ai idzatillahi ta'ala al-munawwar. Sulit bahasanya bahasa sastra. Karena zatnya Allah Subhanahu wa taala yang bersinar. Wasoba kullu sabri dihubungi nasimin sobar. Bahasanya itu yang satunya hak, ujungnya hak. Ini hak semua ini. Ada yang tan, ada hak, hu, gitu kan. Karena prosa. Wasoba dan berhembus. Kullu sobin dihubungi nasimin. Karena hembusan yang indah pada pagi hari. Nasim itu biasanya suasana yang pagi hari. Muka yang enak tuh muka pagi, seger. Tampang lu, tampang sore, tampang maghrib. Biasanya kan kalau udah tampang maghrib kan gak enak ya gitu. Kilo kumel, kayak bulek gitu kan. Tapi kalau katakan syamun nasim, orang Mesir mengatakan syamun nasim itu ketika mulai musim bunga keluar, itu panggilan dia syamun nasim. Sobah, robah gitu kan. Bahwa pagi hari itu membawakan keuntungan. Sobah, robah. Yang nggak pakai assalamualaikum lagi, kadang-kadang sobah, robah gitu kan. Biasanya orang jualan gitu, pedagang. Tapi assalamualaikum atau sobah, itu sobah, robah gitu kan. Kalau kita kan gitu kayak baru laku itu kan Paris Tanjung Kipul. Terus sebenarnya barangnya minggat. Wa usiyatil ardu ba'da lijadiha. Ba'da lijadiha. Jadi setelah Nabi Isa sehingga lahirnya Nabi Muhammad itu masa peceklik. Artinya kesan. Coba itu dalam sejarah agamanya apa sih setelah Nabi Isa ada? Apa itu? Buat karuan kan? Ya agama nenek moyang keluar lagi di situ kan? Itu seakan-akan begitu Nabi akan doa, seakan-akan kita akan wakusyat abdu ba'da ulijana minan nabati khulalan sundusia. Khulalan itu adalah seperti sutra yang indah. Khulal itu, kalau khulal itu sundus mesti sutra yang bagus. Jadi dunia itu ditutupi, diselimuti dengan selimut yang indah, atau dengan selimut sutra yang indah. Dan selimut yang indah itu terbuat dari tumbuhan minan nabati hululan. Artinya setelah sekian lama itu kan dia nggak bisa mengatakan di sana pohonan, kita tumbuh pohon-pohonan, rumput-rumputan menghijau yang di sananya gersang, ngomong apa? Mengatakan indah itu ya dengan arti seperti sutra, kain sutra yang dari tumbuh-tumbuhan, dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Karena ada tumbuh-tumbuhan itu sudah indah sekali. Dia kan Masjidil Haram di karpet merah, indah. Coba kalau di sini di Istana Bogor, mungkin pojoknya itu ada pohon, ya kan? Ada potnya, ada ininya, gitu kan mungkin begitu. Tapi ada apa? Mau pohon toge ditaruh di Masjidil Haram. Yang indah itu, ya itulah kalimat ini. Maka di dalam Quran di Al-Surah itu terjadi mentahkial ada yang mengalir airnya yang ini.
Di sini air yang mengalir, air sungai yang mengalir nggak indah nggak apa. Buktinya sampai samping saya itu airnya ngalir aja, gitu kan. Nggak ada rasa indah gitu kan. Artinya indah itu ya abstrak kan aja. Kayak kita ya gimana ya orang nggak pernah lihat ketumis rumah ya indah gitu. Sesuatu yang nggak bisa dijangkau sama akal pikiran secara fisik kan. Makan sate bagi orang penjual sate yang nggak enak, ya kan? Tapi saya rasa bagi penjual sate enak, kira-kira gitu. Yang coba makan super mie aja berkagak. Sawai. Saking hebatnya ceritanya Nabi Muhammad mau dilahirkan, buah-buahan sampai pada matang. Wa aina asimaru, buah-buahan pada matang. Ya itu kan ya saking senengnya gitu kan. Alhamdulillah gua punya anak gitu. Padahal besok juga anaknya juga masuk hujan, turun hujan gitu kan. Apa hubungannya anak lain dengan turun hujan gitu? Karena pas setelah itu terus turun hujan, alhamdulillah anak saya menerima berkahnya anak. Ya kan nggak apa-apa, namanya tafakulan, mengharap berkah kepada suatu nikmat Allah. Bukan musyrik, bukan apa. Kalimat yang didahului dengan alhamdulillah kok. Ini sih pesan sponsor aja, kalau mendukun nggak nyebutkan kalimat la ilaha illallah, jangan mendukun. Benar, itu musyrik. Kalau kamu pengen apa kiai itu apa rupanya kiai itu mungkin kan pengen saya apa kemak dilamu lahis gitu langsung itu ambil satu saya pegang dong semakin dong tamparannya tekaulas tadi itu jauh bukan santri. Tapi perlu kita pernah ngerti bahwa itu mana yang membedakan santri dan bukan santri. Bisa mandi. Itu namanya semar mendem. Dibaca telungnya telung atus telung gedung. Dong galindung semar gendong tamarane ketaulas tekasih. Terus panjang lah ceritanya ya langsung. Sehingga atas saja pohon aja itu sampai bisa mendekat kepada orang yang mau mengambil. Cerita saking hebohnya mulai Nabi Muhammad itu liljani bagi orang yang mau mengambil buah itu. Manut semua apa ia digambarkan malam ini, coba aja lihat kalau di gereja Katolik di sana bisa depan domba-domba pada mengerti itu kan. Karena lahirlah seorang yang istimewa. Di sini Nabi Muhammad mau lahir pohonan aja. Saya kebayang aja korma apa pada doyong gitu apa pohon. Ya, namanya korma itu Pak ya. Nah ya itu lah. Wa taqad bihamdihi kullu dabatin. Semua hayawan di situ bicara tentang kehambilan daripada ibunya Nabi Muhammad SAW yang namanya Aminatus Suriyah. Sama sekali tadi malam itu ada domba pada menceritakan kepada Yesus apa begitu kan? Liquresin bifisahil alsinatil arabiyah. Domba pada ngomong binatang pada ngomong bahasa Arab secara fasih. Itu kan keterlaluan seperti kias kan, betul. Saking senengnya embeknya tuh beda gitu kira-kira gitu kan. Gua kayak kayak aminnya orang Islam begitu. Doanya nggak dikabul-kabul. Aziz. Kalau doanya Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Amin. Berarti bisa betul itu kan kalau amin, kabul malaikat. Wa hurajatil asirat wa asmaul ruji. Sehingga patung-patung itu pada pertumbangan.
Alal wujuhi wal akhlak itu terbaliknya bukan begini, padanya nyungsep. Alal wujuhi wal akhlak. Tapi wal tabasyar wa khusul masyariq wal bagh wal magharib wa dawab wal bahriyah. Seneng hingar-hingar. Wuhus itu bahsun binatang buas. Binatang buas yang ada di timur, ada yang di barat. Hayawan yang ada di laut itu pada gembira mau akan ada lahirnya seorang Nabi Khotamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Wahtasatil awalimu minas surur, alam bergembira untuk menyambutnya. Arab lagi membuat suatu perumpamaan. Orang kalau lagi seneng katanya kasah humaya. Bayangkan bagaimana orang seneng itu ya kayak orang lagi mabuk itu kan belasan pes kasah humaya. Kasah itu gelas ya. Humaya yang kemudian dibenturkan saking senengnya itu kan. Dunia itu sangat-sangat senang seperti orang tos. Bayangannya kalau tos kan isinya bir, gitu kan. Kalau diceritakan bir ya, memang kebiasaan orang Jerman biasanya mama makannya bir semua. Wa busyiratul jinnu, jinnu itu senang. Jinnu senang. Iya, gembira. Sampai waktu itu kahanatul warohabatul rubbaniyah, para dukun-dukun, para nabi, dan rubbaniyah roh itu para nabi. Bakalan lahir seorang nabi, seorang rasul yang sangat besar sekali. Tanda-tandanya sudah ada. Wala hijabi khobari kullu hablin khobirin wa bi'ula husna'utah. Cerita itu sampai dengan menyeluruh. Setiap kabar orang menceritakan akan lahir. Di pasar-pasar ngomong cerita ini, sampai menceritakan akan kejadian kebaikannya itu tah di negara antar berantah. Asalnya ti. Ti itu nama satu negara apa samanya di Yaman kalau nggak salah. Ti itu negara Ti itu kalau nggak salah. Atau mungkin di Mesir kuno ada namanya Ti, kota Ti. Wa utiyat ummuhu bil manami, diimpikan ibunya pada suatu hari. Fakila laha innaka qad hamalti. Itu kan dalam mimpi kamu telah hamil. Bisa jadi alim, bisa jadi alamina wa khairul bariyah. Kamu akan mengandung seorang yang paling terbaik. Wasamihi, tolong dulu kata Allah. Idza wada'tihi, kalau kamu melahirkan, namakan itu Muhammadan. Karena apa? Li'anna illa annahu, atau Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba wal aqibatu lil muttaqin, gitu asalnya, dan akan dipuji pada akhirnya. Ya seperti pada malam hari ini kita melakukan hitung-hitung puja dan sholawatan itu memuja kepada Rasulullah SAW. Sekalian tadi kan ada doanya syafaat, terus kemudian ada wasilah, ya kan, bagi orang yang ada wasilah monggo silakan. Tapi kita tadi melakukan wasilah, tadi ada al-wasilah. Wasilah itu ada orang tidak perlu pakai wasilah, langsung aja ke Allah, silakan. Ibarat orang kalau mau mandi nggak usah pakai gayung, mau jebur silakan, gitu. Nggak usah nimba lagi, jebur ke sumur boleh. Tinggal pantas apa enggak, begitu aja. Gitu. Enggak ada wasilah, itu perantara. Jadi kita kalau mandi pakai itu yang dikatakan wasilah. Bukannya kita mendoakan itu, jadi tidak, kita mendoakannya langsung ke sana.
tapi perantaraan saya mendoakan ini moga-moga dimaafkan. Kalau ziarah kan begitu. Ya Allah, maafkanlah yang ada di dalam kuburan ini. Ya Allah, saya bisakah berbuat seperti ada yang di dalam kuburan ini? Bukan kita minta kepada kuburan. Nah, yaitu yang tadi. Tidak mata ibnu Adam inqoto'a amaluhu illa salah itu kan salah. Yang dulunya biasa nongkrong nggak bisa nongkrong, untuk bujur takut. Bagaimana caranya untuk bisa tembus? Kami sebut ketiga, waladun soleh yang mendoakan. Walad anak tuh anak soleh itu bisa anak itu anak satu agama, ya kan? Bisa anaknya anak biologis. Buktinya yang anak biologis saja yang ditolak sama Tuhan, contohnya Kan'an, ya kan? Biologis gak diakui oleh Tuhan. Paman biologis, pamannya itu gak diakui sama paman. Anak yang satu agama malah ceritanya mati. Untuk kira-kira begitu. Terus Allahumma atir qabrohu, di sininya atirillahumma, ya kan saya sudah terangkan kan, amalnya di awal karena syair. Allahumma atir qabrohul karim, ya Allah atir, berilah pewangian. Pewangiannya bukan dikepretin minyak, bukan, tapi dengan min sholatin la taslim, dengan salam kesejahteraan, salam penuh rahmat. Itu loh kira-kira begitu. Baca sholat di sini bukan sholat, tapi yang dimaksudkan sholat di sini adalah karena ada wasalamin, namanya baca sholawat. Baca sholawat kalau di Indonesia kan bisa juga baca kidung lagi. Bisa lagunya berbeda-beda, terserah. Mungkin ini gaya di Indonesia dan di Betawi tadi bunyinya kayak begitu, di daerah lain mungkin berbeda lagi. Tahlil, ya kan, di Betawi lain, di daerah lain, ya kan. Mulainya beda-beda. Kalau di sini, kalau orang pergi haji, bacanya namanya pakai Ratibul Haddad, ya kan. Kalau di tempat saya di Cirebon pakainya baca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya silakan, semuanya hanya tafakuran kepada orang-orang yang baik. Adapun kemarin saya bukan orang soleh, itu ya Tasir ngomong saya bukan orang soleh. Yaitu saking tawadhunya, takut dia itu riya. Bagi seorang yang mutasir, begitu saja sudah maksiat. Iya, tasawuf kalau sudah tinggi begitu saja sudah maksiat. Segitu saja sudah diri tidak ingin sama Tuhan, sudah maksiat. Wa qalbuhu muta'alliqun bil masjid, benar-benar hatinya terikat dengan tempat sujud. Mungkin dengan masjid, dengan sandal baru. Tinggal kata yang jelek-jelek ambil yang bagus. Bawa sandal jepit, pulang bawa sandal plat. Ya. Walamma tamma min hamlihi syahroni. Setelah 2 tahun dan 2 bulan, ala masyhuril aqwaliyah, ala masyhuril aqwalil marbiyah. Artinya sempurna lah. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarah abuhu Abdullah. Meninggal bapaknya yang bernama Abdullah. Arab terkenal namanya Abdullah bin Abdullah. Ahmad bin Muhammad. Saya sih bingung kalau mikirin silsilah orang Arab. Semuanya dipanggil Abdullah semua. Ya kan? Abdullah awal, Abdullah Sani, Abdullah Salis, Robi, kakak kedua. Wa qad taza bi ahwalihi bani'ati min at-ta'if al-majadiyah. Ya, dia telah singgah di tempat paman-pamannya, yaitu Bani Adi. Oh, ada Adi itu kan. Dari kelompok An-Najjar. Saya nggak tahu kelompok An-Najjar
cari adanya sekarang di mana. Wa mahasabihim syahrun sakima, ia tinggal di kalangan mereka itu selama 1 bulan. Waktu sakitnya namanya Abdullah itu bapaknya Muhammad tinggal di situ. Waskualu, ya sakitnya sampai parah itu. Walang matamam menhani ala rojitis atau asyurin kolin, dan ketika sempurna menjadi 9 bulan. Wa anna li zamani ayyan jila'an yusodaru hadorohu. Setelah sempurna 9 bulan pada malam hari ini, ya kan? Wa anna li zamani, datanglah masa hilangnya hausnya waktu itu. Karena ketika itu kita mengalami keadaan pecekliknya, artinya ketika sejak daripada keadaannya Nabi Isa sampai dengan lahirnya Nabi Muhammad itu adalah masa-masa peceklik. Peceklik yang mungkin suasana ekonomi juga kurang baik. Kelakuannya orang Arab juga ketika sudah gak karuan-karuan. Bagaimana tidak karuan? Kamu jadi penyair ketika itu di pasar Bukas, baca sajak, 1 sajak saja sudah dapat cewek. Hebat. Maka turunlah Al-Quran untuk menandingi para mereka-mereka para penyair. Hadara ummahu lailata maulidi Asyatu Maryam fi naswatil khatar. Pada malam kelahirannya Aisyah dan Maryam datang kepada ibunya. Nah, sekarang ini mungkin sama ini. Bunda Maryam melahirkan Isa pada hari ini, ya kan? Siti Aminah Az-Zuhriyah melahirkan Nabi Muhammad pada hari ini. Betul kan? Sama. Wa aqadahul maqsasu fawaladatu sallallahu alaihi wasallam. Ya kalah lahu sana. Terus akhirnya mahalul qiyam, datanglah kepada Aminah, kemudian melahirkannya Nabi Muhammad dengan cahaya yang cemerlang. Walau mahalul qiyam, kita tadi mencontohkan adanya fragmentasi. Tadi itu kita fragment, tadi setelah baca prosa puisi hidup fragment. Kalau mungkin di gereja lagi fragmen juga tuh. Sama. Fragmen cuma di sini nggak ada domba aja. Jess, putusnya mana Jos? Itu sama. Fragmentasi sama kita mengatakan asraqal badru alaihi. Itu lagi fragmentasi. Lahirlah seorang Nabi Muhammad yang seperti rembulan. Kira-kira begitu kan? Kalau di sananya bukan haleluya, Malam Kudus, itu kan kira-kira gitu. Yesus Kristus. Yang dari sini sama. Yang satunya Maulid, yang satunya Natal. Yang nggak boleh itu menuhankan Nabi Isa alaihissalam, mengatakan anaknya Tuhan, itu yang nggak boleh. Natal lagi-lagi diulang lagi-lagi, yang larang Natal itu nggak ada ayatnya. Ayat Qurannya ada yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal, salamun. Sehingga 2 ayat itu mungkin cukup itu. Yang nggak boleh itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Maryam itu mengatakan Tuhan itu, ya. Nabi Isa itu adalah yang entitas itu, tidak usah disusahkan. Nggak boleh. Atau mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, nggak boleh. Itu saja. Itu. Perkara kata dianya mereka kelompok pengerajaan mengatakan bahwa paling benar itu dia monggo saja, itu kan silakan. Jangan nggak ketemu. Saya mengatakan Yohanes adalah sahabat ya, sahabat Nabi Isa. Yang ketiga dalam perjamuan terakhir itu yang
jejer-jejer itu para sahabatnya. Tapi di dalam Injil adalah sejajar satu. Padahal udah jelas kata Yohanes, kata ini, kata Paulus, kata ini. Kan itu kan bilangnya hadis itu. An Paulus radhiyallahu anhu. Kira-kira begitu utusan Nabi alaihi salam gitu kan. Kira-kira tapi dijadikan. Karena isinya itu sebetulnya Injil cuma 10 terusan daripada Nabi Musa. 10 rekamannya. Itu ditambah cuma ketika zamannya Nabi Isa ditambah namanya al-hubbu, cinta kasih. Islam naik pangkat rahmatan lil alamin. Beda. Beda. Bedanya di situ rahmatan lil alamin bukan lil muslimin, lil mukminin, tidak. Lebih hebat lagi. Cuma nafsunya aja yang gede. Ramadan akhir kan perang gotok-gotokan aja. Kalau Islam Nusantara sih Islam yang sangat tahlil buat saya gitu. Karena Islam di luar di Mesir nggak ada tahlil. Kok beda ya? Soalnya nggak beda nggak apa. Saya bilang di sana senang nggak senang tahlil, di sini senang tahlil. Karena wilayahnya saya melihat dulu di asrama orang-orang yang tinggal di daerah Khatulistiwa itu sama. Di Kolombia anak-anak Kolombia dengan anak-anak seperti di Afrika, orang-orang di Gambia, Nigeria enggak, Gambia, kemudian Afrika Tengah, kemudian ya di daerah-daerah Khatulistiwa itu sebenarnya kalau terang bulan gelar tikar bahwa kita makan nggak makan asal kumpul. Di sebelah sana anak Thailandnya begitu, makan kacang, duit juga punya tuh, malah bukan makan kacang di sana kacang mahal, biasanya pakai ceker ayam, kalau ceker ayam itu dikasih ke anjing. Kita anak serama biasa, golongan kukoro wal masaki, terus langsung diungkep terang bulan, nggak ada hujan apa, terang main gitar, gaple apa gitu. Sini begitu. Beda sama orang di atas ya, tropisnya beda lagi, orang-orang golongan Arab sana beda lagi. Mereka kalau kumpul-kumpul kalau musim dingin. Kalau kita kan musim dingin, ngapain sih? Kencing aja susah, itu kencing gitu kan. Wa muhayyan kasamsi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.